Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Kristus. Damai sejahtera bagi kita semua di minggu yang baru ini. Apa kabar saudara kami, jemaat maupun simpatisan Gereja Rasuli Indonesia Berkat? Kami sangat berharap saudara-saudara kami semuanya dalam keadaan sehat dan sukacita. Apabila ada di antara Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang mengalami sakit ataupun dalam masa pemulihan, tetap semangat, tetaplah bersukacita karena kita sungguh memiliki Allah yang hidup, Allah yang akan senantiasa setia menopang dan menolong Bapak Ibu sekalian. Saudaraku, firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 29 dan 31. Jemaat Tuhan, pada hari ini pelayanan firman akan dilayani oleh hambanya, Bapak Wakil Gembala kita, Pendeta Yosua Jab, dengan tema Doa yang Membawa Damai Sejahtera. Mari Bapak Ibu sekalian, kita duduk tenang. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sangat bersukacita di pagi yang indah ini kami boleh datang ke hadirat-Mu. Kami juga bersyukur hanya oleh damai sejahtera-Mu kami boleh memasuki minggu yang baru. Sekalipun kami sadar Tuhan bahwa dalam banyak hal situasi tidak menjadi lebih baik. Namun berjalan bersama-Mu membuat kami semakin hari semakin sadar bahwa tidak ada yang perlu kami takutkan akan apapun juga. Karena Engkau senantiasa memimpin dan menolong kami. Bapa, berkatilah kami dan siapapun juga yang hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini. Biarlah Bapa, kami boleh menyatakan cinta kami kepadamu Tuhan dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini. Kami ingin memuliakan-Mu dan menyembah-Mu dengan segenap hati kami. Diberkatilah kiranya ya Bapa, siapapun yang mengambil bagian dalam penata layanan hari ini. Rahmat dan anugerah-Mu yang senantiasa tercurah dalam kehidupan saudara-saudara kami. Rahmat ilahi yang akan terus memimpin Bapak Pendeta Yosua Yab di dalam pelayanan firman. Sehingga kami semua yang mendengarkan, kami akan mendapatkan rema daripadanya Tuhan. Bapa, kami serahkan tempat di mana kami beribadah saat ini Tuhan. Kuduskanlah Bapa. Bapa, kami mau serahkan ibadah kami ini Tuhan, berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Senang sekali berjumpa lagi di hari Minggu ini. Mari umat Tuhan kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Kita memuji Tuhan, bertepuk tangan dari rumah dan terus meninggikan namanya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat
dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sungguh suatu sukacita untuk bisa berkumpul, bernyanyi bersama-sama, memuji namanya. Katakan, berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas segala perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bacaan firman Tuhan bertanggapan. Damai sejahtera yang lahir dari doa. Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dan menyertai kamu senantiasa. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Marilah kita mengejar hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Karena kerajaan Allah bukanlah tentang makanan dan minuman, melainkan tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Karena siapapun yang melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati manusia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu,
Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Peace I leave with you, peace I give to you. I do not give as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang melampaui segala akal itulah yang memeluk hati dan pikiran kita. Fokus kita hanyalah pada Tuhan Yesus, si pemberi damai itu. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus. Jesus at the center of it all. Say Jesus at the center. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center, and everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Katakan Jesus at the center of my life. Jesus at the center of my life. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, Jesus, be the center of my days. Jesus, be the center of my days. Jesus, be the center of
it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. 'Cause nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're my center. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, Jesus at the center of it all. From the moment we wake up till we close our eyes. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, the center of it all. You're the center of it all. You're the center of it all. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian, juga anak-anak yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-27, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu dan juga kepada kita pada saat ini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apapun keadaan kita saat ini, baik dalam keadaan yang sehat ataupun sakit, baik dalam keadaan yang berkecukupan ataupun berkekurangan, baik dalam situasi sukacita maupun duka cita, baik dalam keadaan tanpa masalah ataupun dalam keadaan banyak masalah, kita tetap memiliki damai sejahtera Kristus yang sudah diberikannya kepada kita semua, sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Oleh karenanya, janganlah kesusahan ataupun segala persoalan dalam kehidupan kita, terutama di dalam situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir seperti sekarang ini, bahkan kita masuk di dalam katanya gelombang yang ketiga. Janganlah situasi yang sulit seperti sekarang ini itu membuat kita kehilangan damai sejahtera. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, janganlah hati kita gelisah dan gentar menghadapi semuanya itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti dan memahami firman yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam tubuh yang sehat, yang segar, meskipun mungkin beberapa di antara kami dalam kondisi yang kurang sehat. Tapi kami bersyukur karena kami masih boleh beribadah kepada Tuhan dan kami pun sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kini saatnya kami akan belajar merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kepada kami semua hikmat
supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan itu. Biarlah Roh Kudus saja yang bekerja, yang mengajarkan kami, mengingatkan kami, bahkan meneguhkan dan menguatkan kami pada pagi hari ini. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya dari mulut lidah bibirnya hanya keluar kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami dan terus melakukan transformasi diri kita dan kehidupan kita, maka kita perlu hidup berjalan bersama Tuhan, sehingga kita hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam Roma 8 ayat 14 firman Tuhan katakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Jadi ketika kita mengaku sebagai anak Allah, maka kita haruslah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup berjalan bersama Tuhan. Itulah tema besar ibadah Minggu GRI Berkat di sepanjang bulan Februari, Maret, sampai April nanti. Dan secara berturut-turut kita sudah diajarkan bahwa ketika kita hidup di dalam tuntunan Roh dan mengalami kepenuhan Roh, maka hasil buah Roh itu akan dinyatakan lewat sikap hidup kita sehari-hari. Sebagaimana yang tertulis di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat ke-22 sampai ke-23. Demikian firman Tuhan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, pada 2 minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, kalau masih ingat, Bapak Gembala kita, Pendeta Renaldo Panggabean, telah mengajarkan tentang kasih. Bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus hidup penuh kasih dan tentu harus hidup saling mengasihi. Dan minggu lalu kita sudah juga diajarkan oleh Pendeta Horas Sihaan bahwa sebagai anak Tuhan kita harus senantiasa bersukacita. Bersukacita senantiasa di dalam segala hal yang dalam keadaan hidup yang kita jalani. Apapun keadaannya, kita senantiasa harus bersukacita. Dan hari ini kita akan merenungkan tema damai sejahtera yang lahir dari doa. Nah, di dalam Filipi 4 ayat ke-6 sampai ke-7, mari kita baca bersama-sama Filipi 4 ayat ke-6 sampai yang ke-7. Firman Tuhan katakan demikian Bapak Ibu Saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga anak-anak, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khawatir atau khawatir itu artinya takut, penuh kegelisahan, penuh kecemasan terhadap sesuatu yang belum diketahui secara pasti. Sehingga khawatir itu adalah sikap berpikir berlebihan atau terlalu cemas tentang suatu masalah atau suatu situasi yang akan terjadi di masa depan. Kekhawatiran biasanya disertai dengan rasa tidak nyaman dan ada kegelisahan. Tentu saudara semua pernah merasakan kekhawatiran. Nah, pada kondisi parah, Bapak Ibu Saudara, rasa khawatir itu dapat menyebabkan kecemasan kronis atau bahkan kepanikan. Dan mungkin akan menjadi satu penyebab timbulnya berbagai macam-macam penyakit kalau kekhawatiran itu tidak diatasi dengan baik. Nah, sebagai manusia tentu kita ada banyak sekali kekhawatiran. Ya, misalnya khawatir tentang kesehatan. Ya, hari-hari ini di dalam situasi Omikron yang sedang mengamuk ya saudara, ya tentu kita semua merasa khawatir kalau terpapar virus Omikron yang membuat kita mungkin akan menjadi sakit
mungkin demam, ya mungkin seperti flu, ada yang sakit kepala dan berbagai macam ya gejalanya. Ketika kita mengalami sakit, tentu ada rasa khawatir. Ya khawatir, jangan-jangan sembuh gak ya? Atau jangan-jangan penyakitnya ini tambah parah. Terus kalau saya sakit, gimana anak-anak? Siapa yang mau ngurus? Ya, khawatir kalau mungkin semuanya jadi berantakan. Mungkin bagi yang bekerja atau malah punya usaha sendiri khawatir karena tidak bisa bekerja. Atau justru usahanya mungkin mengalami kemandekan karena penyakit yang dialaminya. Ada rasa khawatir, terutama berkaitan dengan kesehatan. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Nah, yang kedua mungkin khawatir tentang masalah-masalah keluarga. Mungkin di antara saudara ada yang khawatir ya pasangannya tidak setia. Mungkin khawatir ada tentang masalah pendidikan anak-anak atau tentang masa depan anak-anak mereka. Bagaimana nantinya? Anak-anak juga suka merasa khawatir ya. Khawatir kalau kehilangan orang tuanya. Khawatir kalau nanti nilai raportnya jelek, atau bagi yang sedang mau ujian nih sebentar lagi khawatir kalau tidak lulus, atau juga ada yang khawatir kalau tidak bisa masuk ke sekolah pilihannya. Ya, ada begitu banyak kekhawatiran. Bagi yang masih single mungkin juga khawatir kapan ya bisa dapat jodoh atau bisa dapat pasangan. Kalau terus sendirian gimana nanti masa tuanya? Mungkin khawatir merasa kesepian. Ya, itu perasaan khawatir juga saudara. Dan bagi yang mungkin belum dikaruniai anak, khawatir. Wah, jangan-jangan nanti selamanya nih nggak dapat keturunan. Tapi bagi yang sudah punya anak juga khawatir saudara. Ya, khawatir kalau tidak mampu untuk membesarkan anak-anaknya dengan baik misalnya. Ya, ada banyak kekhawatiran. Mungkin kategori ketiga kekhawatiran manusia itu adalah khawatir tentang masalah keuangan. Nah, ini yang paling sering saudara ya. Khawatir tidak ada penghasilan, khawatir mungkin usahanya bangkrut, khawatir mungkin tidak dapat pekerjaan, atau kalau yang udah bekerja takut atau khawatir di PHK. Ya, khawatir juga mungkin gajinya nggak naik-naik, bisa juga ya, itu perasaan khawatir saudara. Nah, ada begitu banyak kekhawatiran manusia, dan kalau kita mau daftarkan itu akan jadi sangat panjang saudara, kekhawatiran manusia. Nah, memang kekhawatiran yang kita alami itu cukup beralasan dan bisa dipahami sebetulnya. Namun para ahli yang meneliti tentang kekhawatiran manusia mendapati fakta bahwa lebih dari 80% kekhawatiran manusia itu tidak terjadi, saudara. Ya, sekali lagi, 80% lebih dari kekhawatiran kita itu tidak akan terjadi. Kekhawatiran hanyalah sebuah ilusi. Kekhawatiran itu hanya sebuah imajinasi yang mengacaukan hati dan pikiran kita, sehingga bisa menghilangkan damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita tentunya. Nah, untuk mengatasi kekhawatirannya, banyak orang itu berusaha untuk mencari damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara, atau mencari ketenangan batin. Dan dunia memang banyak sekali menawarkan hal-hal yang bersifat duniawi untuk memberikan rasa damai, memberikan rasa tenang, ketenangan batin bagi manusia. Nah, namun biasanya damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia itu selain sifatnya sementara saja sebetulnya, tetapi bukan cuma sifat sementara, tetapi bisa juga menimbulkan kekhawatiran-kekhawatiran lain, atau bahkan bisa menjadi masalah yang lebih mengkhawatirkan. Saya mau berikan satu contoh buat Bapak Ibu Saudara. Ya, ini sebagai sekedar satu contoh saja tanpa punya maksud apa-apa ya. Nah, contohlah begini, karena khawatir akan pendidikan anak-anak di masa depan, tentu saudara juga ada perasaan khawatir itu ya. Maka orang tua itu biasanya berencana untuk menyekolahkan anaknya di tempat yang terbaik. Bahkan kalau bisa ke luar negeri sekalian. Dan tentunya untuk itu harus siap nih dengan biaya sekolah yang mahal tentunya. Supaya tenang hati, tidak khawatir akan masalah biaya sekolah nantinya, maka orang tua bisa membeli asuransi pendidikan. Saudara pernah dengar ya, asuransi pendidikan.
Nah, supaya nanti setelah anaknya umur-umur tertentu atau masuk perguruan tinggi misalnya, dana itu bisa dicairkan dan dipakai untuk membiayai sekolah anak kita. Apakah kemudian dengan itu ada damai sejahtera? Mungkin ya saudara, tetapi tidak akan lama. Kenapa? Karena bisa saja kemudian muncul kekhawatiran lain. Gimana ya nanti kalau nggak mampu bayar biaya preminya yang cukup tinggi tuh tiap tahun biasanya. Gimana kalau nanti perusahaan asuransinya ketika 15 tahun mendatang mau klaim terus susah untuk klaimnya. Gimana nanti kalau perusahaannya itu ternyata bangkrut? Ya, 10-15 tahun lagi ternyata udah nggak ada, berarti kan hilang semua itu ya. Nah, muncul kekhawatiran-kekhawatiran lain, saudara. Dan memang perlu kita akui bahwa dengan demikian damai sejahtera yang awalnya tadi diperoleh itu sudah digantikan dengan kekhawatiran yang lain. Memang damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia, saudara, itu bersifat sementara. Contoh lain lah misalnya, ya, banyak orang khawatir dengan kehidupan masa depan, terutama di hari tua. Ya, orang-orang yang usia mungkin sudah di atas 50 seperti saya ini, kadang-kadang khawatir tentang masa depan. 10 tahun lagi bagaimana kehidupannya? Nanti masih bisa kerja gak ya? Terus penghasilan dari mana untuk membiayai kehidupan? Ya, itu ada perasaan-perasaan khawatir seperti itu. Jujur kepada saudara, saya pun juga kadang-kadang mengalami kekhawatiran itu. Nah, karena ada kekhawatiran akan masa depan itu, maka dunia menawarkan satu produk investasi, tentu dengan slogan-slogan yang menenangkan hati. Seperti misalnya beberapa waktu saya baca satu iklan saudara tentang investasi. Slogannya begini, harta tenang, hati pun senang. Ya, maksudnya harta yang kita punya sekarang diinvestasikan di perusahaan itu supaya hartanya tenang dan hati pun jadi senang. Nah, benarkah ada damai sejahtera kalau kita melakukan itu? Ya mungkin di awal-awalnya iya, tetapi kemudian bisa saja berganti dengan munculnya kekhawatiran. Kekhawatiran, waduh, jangan-jangan investasinya bodong nih. Ya, atau jangan-jangan perusahaannya tiba-tiba tutup, pemiliknya kabur nih. Ini mungkin penipuan nih. Wah, ada rasa khawatir, saudara. Sehingga dengan demikian serta-merta damai sejahtera itu yang di awalnya kita peroleh, hilang karena berganti dengan kekhawatiran-kekhawatiran lain. Nah, itulah sebabnya saudara sekali lagi damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia itu bersifat sementara saja dan sangat berbeda dengan damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Memang saudara, kekhawatiran itu sebenarnya hal yang wajar, ya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pernah merasa khawatir. Semua orang pernah mengalaminya. Bahkan hampir setiap waktu kita mengalami begitu banyak kekhawatiran yang muncul di dalam diri kita. Namun yang menjadi masalah adalah seringkali karena perasaan khawatir itu manusia mencari damai sejahtera dengan caranya sendiri. Dengan cara-cara dunia. Bahkan dengan menghalalkan segala cara untuk membuat hatinya jadi damai sejahtera. Dan itu membuat dia jatuh ke dalam dosa. Dan ketika ada di dalam dosa, jatuh ke dalam dosa, disitulah damai sejahtera pasti akan hilang dalam hati dan pikiran manusia. Nah, kekhawatiran bukanlah dosa. Tetapi bagaimana kita mengatasi kekhawatiran, itulah yang bisa membuat kita berdosa. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kekhawatiran bukanlah dosa, tetapi bagaimana cara kita mengatasi kekhawatiran, itulah yang akan membuat kita jadi berdosa. Nah, jika tadi kita sudah bahas tentang kekhawatiran, sekarang mari kita simak arti dari kata damai sejahtera. Kata damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yang digunakan baik di dalam Galatia 5 ayat ke-22 maupun di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 yang tadi kita sudah baca, itu adalah kata eirene,
ya, Irene dalam bahasa Yunani. Sementara dalam bahasa Ibraninya digunakan kata Salom atau Shalom. Tentu Bapak Ibu Saudara tahu itu. Nah, di dalam kamus leksikon kata Irene itu diartikan dengan damai, perdamaian, keserasian, damai sejahtera, ketertiban, dan juga selamat. Memang dalam pengertian umum, Bapak Ibu Saudara, umumnya manusia itu mengartikan kata damai sejahtera berarti tidak ada peperangan, ya, tidak ada permusuhan, tidak ada masalah, semuanya baik-baik saja. Maka disitulah ada damai sejahtera. Nah, sementara menurut Alkitab, kalau kita mau mendalami Bapak Ibu Saudara, bahwa damai sejahtera itu sebetulnya adalah keadaan tenang dari jiwa, atau ketenangan hati dan pikiran yang terjamin keselamatannya melalui Kristus. Dan karena itu tidak ada rasa takut kepada Allah dan cukup puas dengan bagian atau keadaan duniawinya sekarang ini. Dalam keadaan atau situasi apapun dan bagaimanapun. Sehingga kalau kita bicara tentang damai sejahtera itu adalah satu perasaan, satu berkaitan dengan iman bahwa kita sudah diselamatkan. Bahkan kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan disitulah akan muncul perasaan yang damai sejahtera. Jadi damai sejahtera saudara bukan timbul ketika semua keadaan baik-baik saja. Dalam situasi apapun dan dalam keadaan apapun, damai sejahtera harus tetap kita miliki. Itu sebabnya di awal khotbah tadi saya katakan, apapun keadaan kita saat ini, baik dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan berkecukupan, baik dalam keadaan berkekurangan, baik dalam situasi sukacita, baik dalam keadaan duka cita, baik dalam keadaan banyak masalah maupun tidak ada masalah, kita tetap harus memiliki damai sejahtera. Amin, saudara. Nah, mengapa demikian? Karena Kristus sudah memberikan damai sejahteranya bagi kita semua, bagi saya dan saudara sebagai murid-murid yang dikasihinya. Nah, itu sebabnya damai sejahtera ada tinggal di dalam diri kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat merasakan damai sejahtera yang kita miliki itu? Apalagi di tengah situasi seperti sekarang ini yang begitu banyak kekhawatiran. Mari kita baca sekali lagi dari Filipi 4 ayat yang ke-6 Bapak Ibu Saudara. Filipi 4 ayat ke-6 firman Tuhan katakan begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan sangat mudah ayat ini kita bisa pahami bahwa kalau ada kekhawatiran, maka kita harus menyatakan atau mengungkapkannya kepada Tuhan. Dengan apa? Berdoa. Tentu kita sudah mengerti tentu ya Bapak Ibu Saudara bahwa kita tidak hanya harus memelihara waktu-waktu untuk berdoa secara teratur, tetapi kita juga harus berdoa sebetulnya setiap ada keperluan. Ya, setiap ada keperluan. Dikatakan dalam segala hal dengan doa. Demikian firman Tuhan katakan. Jadi ketika kekhawatiran apa saja muncul membebani hati dan pikiran kita, maka kita harus bisa menenangkan diri. Kita harus mencari petunjuk dan dukungan dari Tuhan yang mengasihi kita dengan berdoa. Supaya kita memperoleh damai sejahtera Bapak Ibu Saudara. Nah, pasti saudara juga berkata di dalam hati, Pak Pendeta, saya udah tahu itu, ya. Saya juga udah sering berdoa, ya. Setiap ada kekhawatiran saya berdoa, tetapi tetap aja ada perasaan khawatir. Nah, kalau saudara mengalami seperti itu, saya mau katakan pada saudara, berdoa lagi dan teruslah berdoa sampai kita mendapatkan damai sejahtera. Nah, tentunya kita harus ya berdoanya dengan cara yang benar. Dikatakan firman Tuhan tadi memadukan segala doa kita dan permohonan kita itu dengan ucapan syukur.
Ya kadang-kadang kita ini cuma berdoanya hanya meminta-minta kepada Tuhan tanpa kita mau mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Sehingga dengan demikian mungkin sulit damai sejahtera saudara dapatkan. Ya, jelas firman Tuhan katakan kita berdoa menaikkan permohonan sambil mengucap syukur. Jadi jangan hanya meminta, tapi mensyukuri apa yang sudah kita punya, apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka tentu itu akan menunjukkan bahwa kita ini mempunyai kecondongan pikiran yang benar dan menyadari bahwa Tuhan sudah memelihara kita selama ini. Di dalam doa kita, Roh Kudus akan mengingatkan dan menyadarkan kita akan pemeliharaan Tuhan tentunya. Hati kita tentu akan merasakan damai sejahtera sementara kita berdoa, terutama ketika kita menaikkan ucapan syukur. Ya, itu penting saudara. Nah, supaya kita jangan khawatir, kita ingatlah firman Tuhan ini dari 1 Petrus ayat pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Demikian kata firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Serahkanlah semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kita. Tuhan memelihara kita di hari-hari yang lalu, Tuhan memelihara kita hari ini, dan Tuhan akan tetap memelihara kita di hari-hari yang akan datang. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir akan masa depan. Kiranya damai sejahtera terus ada di dalam hati kita. Amin, saudara. Nah, kita lanjutkan ya Bapak Ibu Saudara. Tentu saudara juga tahu bahwa doa itu berarti menyerahkan kekhawatiran dan keinginan-keinginan kita kepada Allah. Atau memberitahukannya kepada Allah. Memberitahukan kepada Tuhan. Nyatakanlah keinginanmu kepada Allah. Demikian kata firman Tuhan. Bukan berarti Allah perlu dikasih tahu atau diberitahu tentang kekhawatiran kita, tentang kebutuhan-kebutuhan kita, ataupun tentang keinginan-keinginan kita, ataupun permasalahan-permasalahan hidup kita. Karena Allah itu lebih mengetahui dengan lebih baik dari apa yang bisa kita sampaikan kepada Dia. Tetapi Tuhan ingin mendengarnya secara langsung dari kita. Dan Tuhan mau supaya dengan itu kita menunjukkan kebergantungan, saudara. Dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Allah saja. Bukan kepada yang lain, bukan kepada dunia, tetapi hanya kepada Allah saja. Nah, dengan demikian itu menyatakan iman kita kepada Allah. Bahwa hanya kepada Dia kita mengungkapkan kekhawatiran kita. Dan kita memohon pertolongan serta menaruh pengharapannya. Mari kita baca di dalam Mazmur 62 ayat yang ke-9. Untuk menguatkan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, demikian firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Ya, jadi kita perlu mencurahkan isi hati kita, mencurahkan kegalauan hati kita, mencurahkan kekhawatiran ya hati kita. Kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Hal itu menunjukkan betapa kita itu dekat dengan Allah. Begitu kan ya, kalau kita suka curhat sama seseorang, tentu orang itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita. Demikian juga dengan Allah. Ketika kita suka mencurahkan isi hati kita kepada Allah, berarti kita sangat dekat, sangat intim, punya hubungan yang dekat dengan Allah. Nah, pertanyaannya mengapa kita bisa begitu dekat dengan Allah? Karena Kristus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Dengan pengorbanan dirinya di kayu salib. Allah begitu mengasihi kita. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya bagi kita. Supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi kita sudah memperoleh hidup yang kekal. Allah mengasihi kita. Dan tentu kita mengasihi Allah. Maka itulah sukacita dan damai sejahtera yang sejati, yang terbesar bagi kita orang-orang yang berdosa, yang sudah dihapuskan dosanya oleh darah Kristus. Ya, saudara perhatikan, diawali dengan kasih Allah kepada kita, sehingga kita memperoleh apa tadi? Sukacita, dan kemudian memperoleh damai sejahtera.
love, joy, and peace. Ya, itulah sebagian dari buah roh yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. Nah, apakah saudara ingin memiliki damai sejahtera Allah? Dari firman Tuhan kita sudah diajarkan, kita harus berdoa. Ya, kita harus berdoa. Maka berdoalah supaya dari doa itu kita memperoleh damai sejahtera. Amin, saudara. Nah, oleh karena itu, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit, kita harus berdoa. Baik dalam keadaan berkecukupan ataupun berkekurangan, perlu berdoa. Baik dalam situasi sukacita ataupun duka cita, kita harus berdoa. Baik dalam keadaan tanpa masalah atau lagi banyak masalah, kita harus berdoa. Maka akan ada damai sukacita yang lahir dari doa, yang akan memenuhi hati kita. Ingat, bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, tetapi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ya, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah, apa maksudnya damai sejahtera yang melampaui segala akal, Bapak Ibu Saudara? Ada dua pengertian, ya. Mungkin saya tidak bisa terlalu mendalam saat ini, tapi ada dua pengertian dengan cepat. Yang pertama, bahwa damai Allah itu jauh lebih baik daripada akal manusia. Jauh lebih baik. Yang kedua, bahwa damai Allah itu bekerja melebihi dari apa yang bisa dipikirkan oleh akal manusia. Nah, kadang-kadang begitu banyak kekhawatiran dan manusia sering berkata tidak mungkin akan ada damai sejahtera. Itu bagi pikiran manusia, saudara. Tapi damai sejahtera Allah itu melampaui segala akal. Ya, ambil satu contoh lah. Bagaimana damai sejahtera yang melampaui semua kemampuan dan akal manusia itu kita bisa temukan dalam kehidupan Rasul Paulus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Saudara perhatikan isinya sambil saudara membayangkan ini ditulis Rasul Paulus ketika dia ada di dalam penjara dalam ancaman hukuman mati beberapa waktu ke depan. Dan dia tahu itu. Ya. Nah, tentu kalau manusia biasa udah pasti gelisah, ya sudah pasti penuh kekhawatiran. Di penjara bentar lagi juga akan dihukum mati. Nggak mungkin bisa ada damai sejahtera. Tetapi berbeda dengan Rasul Paulus, saudara. Ya, mari kita baca. Saya bacakan buat saudara. Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Firman Tuhan katakan begini, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang bisa mencukupkan dirinya dalam satu keadaan, dia tidak pernah merasa kekurangan, dia akan merasa cukup dan tentunya itu didorong oleh rasa damai sejahtera, ketenangan hati. Betul ya? Yang berikutnya, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Jadi Rasul Paulus itu sudah mengalami begitu banyak begitu banyak situasi di dalam kehidupan, terutama di dalam pelayanannya. Sebelum dia bertobat, dia adalah orang yang berkelimpahan. Setelah dia bertobat, dia sangat berkekurangan sebetulnya dan banyak penderitaan yang dialaminya. Dan dikatakan lagi, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ya, luar biasa Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Sudah begitu banyak yang dialaminya di dalam kehidupannya. Nah, terakhir ayat yang ke-13 dikatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, ini suatu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi Rasul Paulus tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa cemas, tidak ada rasa kegelisahan
ya di dalam kehidupan yang dialaminya, baik di dalam kekurangan, baik di dalam kelimpahan, tidak ada kekhawatiran. Baik di dalam situasi yang lapar, di dalam situasi yang kenyang, tidak ada kekhawatiran. Dengan demikian kita bisa simpulkan, tentu Rasul Paulus mampu menulis surat ini kepada jemaat di Filipi dan juga kepada jemaat-jemaat lain, tentu karena dia memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Secara akal manusia tidak mungkin itu terjadi, tetapi ketika damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhi kita, maka kita akan sanggup menghadapi semua perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita. So katakan kepada diri kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Amin, saudara. Maukah saudara memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal? Berdoalah. Serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan mengalirkan damai sejahtera Allah itu. Dan dampak dari hal itu, saudara, bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Tadi sudah kita baca ayatnya ya, di ayat yang ke-7. Yang berarti saudara, damai sejahtera itu akan menjaga kita untuk kita tidak berbuat dosa atau tidak jatuh di dalam dosa. Dan kita tidak berada terus-menerus di dalam perbuatan-perbuatan yang tercela. Sekalipun kita berada di dalam berbagai banyak persoalan hidup, ya, kita tidak akan tenggelam di dalamnya. Dan sebaliknya damai sejahtera itu akan membuat kita tetap tenang dan terkendali. Tidak terombang-ambing oleh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegelisahan. Tapi kita akan mendapatkan kepuasan dan ketenangan batin. Dan biarlah firman Tuhan di dalam Yesaya 26 ayat yang ketiga menguatkan kita. Demikian firman Tuhan, saudara. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi kita harus punya hati yang teguh, saudara. Ya, iman yang teguh, supaya kita tetap memiliki damai sejahtera. Kita dijagai dengan damai sejahtera oleh Allah. Ya, sebab kita percaya kepada Allah yang hidup. Biarlah gunung-gunung bergoncang, ya, bukit-bukit beranjak, kata firman Tuhan, tetapi kita tetap damai sejahtera. Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan pikiran kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebelum menutup khotbah saya pada pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara untuk terus merenungkan satu pertanyaan penting di sepanjang satu minggu ke depan. Ya, apakah ada kekhawatiran yang sudah lama menggelisahkan hati dan pikiran saudara, yang tidak juga pernah beranjak, selalu saja merasa khawatir sekalipun sudah sering berdoa? Entah mungkin kekhawatiran soal kesehatan, terutama bagi yang belum juga memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Entah mungkin kekhawatiran tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang jodoh mungkin, ataupun masa depan kehidupan kita. Alangkah baiknya satu minggu ke depan ini kita tuliskan, saudara, dan kita bawa itu kepada Tuhan. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Jadi satu minggu ke depan saya mau anjurkan kita, coba kita renungkan itu. Kita tuliskan. Ya, dan selanjutnya biarlah kita bawa kepada Tuhan supaya kita memperoleh damai sejahtera. Nah, yang kedua, saudara, apabila saudara sudah tuliskan kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak juga beranjak dari hati saudara itu, pertanyaannya berikutnya adalah, sudahkah saudara sungguh-sungguh menyerahkan kekhawatiran itu sepenuhnya kepada Tuhan? Dengan doa yang tidak putus-putus, disertai ucapan syukur. Nah, mungkin saudara juga bisa mengintrospeksi diri. Mungkin cara saudara berdoa kurang pas, sehingga tidak merasakan damai sejahtera.
Nah, itu kita renungkan untuk 1 minggu ke depan. Dan kalau saudara ingin memperoleh yang lebih dalam lagi dari firman Tuhan ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah doa bersama di hari Jumat jam 19.30. Kita akan sama-sama membahas kembali firman Tuhan ini dan tentunya kita akan sama-sama berdoa. Nah, mungkin kalau doa saudara sendirian masih banyak rasa khawatir yang muncul. Tapi ketika mungkin kita doakan bersama-sama, mungkin damai sejahtera itu segera akan saudara rasakan. Ya, yuk mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang begitu sederhana yang kami boleh dengar di pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, karena lewat firman-Mu kami kembali diingatkan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak boleh khawatir akan kehidupan kami, tidak khawatir akan kesehatan kami, keluarga kami, terlebih lagi masa depan kami. Karena kami tahu Engkau yang akan terus memelihara kehidupan kami. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan-Mu di hari-hari yang lalu, di hari saat ini, dan di hari-hari yang akan datang buat kehidupan kami. Kami tahu Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan. Namun ampuni kami yang seringkali masih ada perasaan-perasaan khawatir yang menghinggapi hati dan pikiran kami. Sehingga seringkali kami juga terjebak dan bahkan terpesona dengan cara-cara dunia yang menawarkan damai sejahtera. Padahal kami tahu semua itu hanya sifatnya sementara. Kami juga paham, tahu, mengerti bahwa damai sejahtera daripadamu sajalah ya Tuhan, yang boleh menenangkan hati kami dan pikiran kami. Damai sejahtera Allah itulah yang melampaui segala akal yang harus kami miliki terus-menerus, dan memang kami sudah memilikinya karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah memberikannya kepada kami. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh terus belajar untuk menyerahkan kekhawatiran kami, segala persoalan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dengan pertolongan Roh Kudus akan senantiasa ada di dalam hati dan pikiran kami, juga di dalam keluarga kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di sepanjang abad dan di segala tempat, mari kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, mari kita melengkapi sukacita pada hari ini dengan memberikan persembahan. Persembahan syukur, persembahan persepuluhan, pemeliharaan rumah Bapa, ataupun persembahan untuk melayani. Tuhan sudah menyatakan kasih setia-Nya dalam hidup kita dengan memberikan yang selalu terbaik untuk kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Firman Tuhan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mazmur 52 ayat 11, Mazmur 54
ayat 8. Bapak Ibu, saudari terkasih, selamat memberi, Tuhan memberkati. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. 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 Baik, terima kasih buat persembahan Bapak dan Ibu saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, kita bersatu hati, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami boleh memuji memuliakan Tuhan dan kami sudah belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman-Mu itu boleh terus hidup di dalam hati dan pikiran kami Tuhan, yang terus akan mentransformasi diri kami sehingga kami boleh semakin menjadi serupa dengan Kristus. Bapak, kami memohon kepada Tuhan di pagi hari ini, kami memohon pertolongan Tuhan buat kota Jakarta dan juga Indonesia khususnya, yang saat ini bergejolak dengan virus Omikron yang merupakan gelombang ketiga dari virus COVID-19,
yang begitu hebat menyebar dan begitu cepat menular sehingga begitu banyak warga negara Indonesia Tuhan yang terpapar oleh virus Omikron ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan juga pertolongan kesembuhan bagi mereka yang terpapar, dan biarlah kiranya Tuhan juga memberkati tenaga-tenaga medis yang terus berjuang untuk menolong mereka. Berkati semua program-program yang dijalankan oleh pemerintah kami ya Bapa dalam rangka mengendalikan penyebaran virus corona ini. Berkati juga untuk pengadaan vaksin booster yang sedang digalakkan sekarang ini, kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik dan tercukupkan untuk vaksin yang dibutuhkan dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa buat pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta Wakil Presiden dan seluruh jajaran pemerintah sampai ke tingkat-tingkat desa. Kiranya Tuhan memberikan mereka semua hikmat dan juga kekuatan serta kesanggupan untuk bisa mengendalikan virus corona yang sedang menyebar saat ini, supaya ekonomi negara kami Tuhan boleh tetap stabil, demikian juga dengan keamanan yang boleh terjaga dengan baik, sehingga semua bangsa dan negara kami ini boleh terus bertahan di dalam situasi yang sulit ini, bahkan akan kembali bangkit dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia Berkat, dengan Bapak Gembala Pendeta Renaldo Panggabean, kiranya Tuhan memberkati beliau di dalam studinya, di dalam kehidupan pelayanannya, juga keluarganya. Tuhan berkati istri dan anak-anaknya Tuhan, berkati dengan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Berkati juga untuk Pendeta Horas Sihaan, Wakil Gembala kami Tuhan, berkati juga istri dan anak-anaknya, dan kami percaya pemeliharaan-Mu untuk kehidupan mereka, dan Tuhan juga melimpahkan sukacita damai sejahtera di dalam keluarga mereka. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk pertumbuhan gereja kami, jemaat kami khususnya ya Bapak, biarlah kiranya Tuhan yang menggerakkan jemaat-jemaat-Mu untuk punya kerinduan supaya terus mengalami transformasi, sehingga ada peningkatan dari segi kualitas iman mereka Tuhan, menjadi semakin dewasa, dan kiranya Tuhan juga berkenan untuk menggerakkan kami semua untuk pergi keluar, untuk mencari jiwa-jiwa yang haus dan lapar, untuk mencari jiwa-jiwa yang terhilang untuk kami bawa kepada Tuhan, sehingga dengan demikian jumlah kami boleh Tuhan tambahkan dengan jiwa-jiwa yang Tuhan kirimkan bagi kami. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk kebutuhan dana gereja yang akan menjalankan renovasi gedung gereja kami yang baru. Tuhan, begitu besar dana yang kami butuhkan. Secara manusia tentu kami ada perasaan khawatir, tapi kami percaya Engkau yang akan mencukupkan segala sesuatunya tepat pada waktunya, sehingga pada waktu bulan Mei mendatang gereja kami boleh selesai dan kami boleh kembali beribadah secara onsite Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kelas 6 SD, 3 SMP dan juga kelas 3 SMA yang akan mengikuti ujian pada beberapa bulan mendatang ini. Kiranya Tuhan menggerakkan mereka, khususnya terlebih lagi anak-anak Abah, supaya mereka lebih giat belajar Tuhan, supaya mereka juga boleh menjalani ujiannya dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik. Dan biarlah kiranya Tuhan yang menuntun supaya mereka boleh mendapatkan sekolah yang baik untuk melanjutkan studi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk pergumulan jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mencari pekerjaan maupun juga yang sedang sakit ataupun dalam pemulihan dari sakit penyakitnya. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk melawat mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, dan Tuhan juga yang memberikan pertolongan tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang berulang tahun ya Bapak, khususnya di minggu ini untuk Bapak Irwan Simanjuntak
dan juga adik Petra Siagian. Biarlah kiranya dengan bertambah usia mereka semakin cinta kepada Tuhan. Mereka semakin punya kerinduan bahkan untuk melayani Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang merancangkan masa depan yang baik bagi mereka semua. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk para majelis dan pengurus Gereja Rasuli Indonesia, Jemaat Berkat, dan juga saudara-saudara yang sudah melayani pada ibadah pagi hari ini, baik worship leader, para singer, imam musik, juga khususnya Abed yang berada di balik usaha multimedia yang dikerjakannya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua dalam kehidupan mereka. Cukupkan segala kebutuhannya Tuhan, berikan jalan keluar atas setiap persoalannya, dan biarlah kiranya sukacita, damai sejahtera Tuhan ada pada mereka. Terima kasih ya Bapak, inilah doa-doa kami yang kami naikkan dengan beralaskan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan menerima doa berkat. Namun sebelum itu, izinkan saya membacakan firman Tuhan yang merupakan perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada kita semua. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari sekarang angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam kasih Kristus yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya, lewat penyertaan Roh Kudus yang akan memberi pertolongan senantiasa, tepat pada waktunya. Mulai dari sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.